Baik, jadi teman-teman semua, ketika kalian memiliki bola, kemudian kita tendang, dia punya kecepatan awal, dan kecepatan awalnya itu kita bisa proyeksikan ke bidang X dan ke bidang Y. Ya. Untuk yang bidang X, dia itu ingat merupakan uniform motion, artinya kecepatannya konstan. Ya. Sementara untuk bidang Y, itu tuh merupakan accelerated motion dengan acceleration-nya itu G, minus 10. Ya. Itu kenapa when we're talking about motion on x-axis ya atau horizontal plane ya, kecepatan benda pada waktu manapun itu tuh akan sama dengan kecepatan awalnya karena dia itu uniform motion. Di mana uniform motion ingat kecepatannya selalu konstan. Dan untuk mencari nilai jaraknya bisa pakai ini ya. Aslinya mah E sama dengan V kali T, tapi S-nya kita ganti X ya untuk membedakan. V-nya mau V di mana saja sama dengan V awal X. Jadi ya udah pakai aja V awal X dikali waktunya ya, mau kapan waktunya. Sementara untuk gerakan pada vertical axis dia itu kan accelerated motion ya, lebih tepatnya vertical motion. Jadi kita pakai equation vertical motion yang kita sudah pernah pelajari. Vt sama dengan V0 dikurangi G dikali T. Nah, dikurangi G dikali T ini ya. Vt paling kita kasih penambahannya dikit apa? Kasih penambahan dikitnya yang tadinya Vt sama V0 jadi sekarang Vty sama V0y karena to distinguish from the X ya. Untuk membedakan antara dengan yang kecepatan awal di X ya atau kecepatan akhir di X. Kemudian untuk bisa juga Vt dicarinya menggunakan ini ya, Vty. Vty square equals Voy square minus 2 times I times Y. Ini untuk mencari ketinggiannya teman-teman ya. Ini pakai rumus yang kita punya ya. Di sini ada ketinggian awal, ini bisa dipakai bisa enggak, ini terserah ya, bisa aja ini hilang, tidak terlalu berpengaruh. Enggak ditulis juga, kita asal pakai logika. Kemudian ketika kalian sudah mendapatkan Vtx dan Vty, contoh kalian, jadi kan kita punya kecepatan awal V0x ya, yang mana V0x itu bakal sama dengan kecepatan di waktu apapun di suhu x ya, bakal sama aja. Nah, dia itu jika pada contoh di titik B ini kita nyari berapa, kita udah tahu ya pasti Vtx-nya itu sama dengan V0x. Kita nanti cari berapa Vty-nya dan katakan dapat Vty-nya. Itu tuh kalian baru memperoleh komponen-komponen ya teman-teman semua ya. Jadi Vtx sama Vty itu merupakan komponennya saja. Kalian belum tahu berapa kecepatan aslinya. Itu ya. Contoh di sini. Ya, jadi di suatu titik Vtx-nya kayak gini, Vty-nya kayak gini. Nah, untuk menentukan berapa kecepatan aslinya, kalian pakai Pitagoras ya, teman-teman semua ya. Dan untuk menentukan berapa sudutnya, kalian pakai tan inverse or tan to the power of minus 1. Kita langsung aja ke contoh soalnya, teman-teman ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari kalian? Tidak ya? Kita lanjut saja. Yuk sini teman-teman semua. Di sini kita punya suatu bola. Bolanya itu bergerak dengan kecepatan awal 25 meter per second. Nah, 25 meter per second ini bisa kalian anggap sebagai V0 ya, teman-teman ya. V0. Jadi itu baru V0 aja. Bukan V0X, bukan V0Y. That's why we need to look for V0X sama V0Y. Di sini V0X, di sini V0Y, gitu ya teman-teman semua ya. Di V0 ini kalian proyeksikan dulu ke V0X sama V0Y. Langsung saja saya mau tanya kalian. Berarti untuk V0X kalian, V0X itu adalah V0 dikali sudutnya, tapi pakai sin atau cos? Halo? Ada yang tahu V0X ini pakai sin atau cos? Oh, sorry. Kenapa X di sana? Saya salah. X harusnya di, biasa ya, orang ganteng sering
Salah. X itu harusnya di sini. Ini X, ini Y. Sorry ya. Berarti V 0X pakai sin atau cos, teman-teman? Pakai cos. Pakai cos ya, karena adjacent ya. Cos dari 53 derajat. Udah langsung aja V 0-nya berapa? 25 cos 53. Ada yang masih ingat cos 53? Cek ya di vektor. Hasilnya harus 3/5 ya. Cos 53 itu. Maka 25 kali 3/5 berapa? 15 meter per second. Gitu. V0Y. V0Y di sebelah sini. Dia itu di seberang dari sudutnya, teman-teman semua ya. Maka V0 dikali sin. Ya, kalau di seberang berarti sin. Sin 53 derajat. Artinya 25 dikali sin 53 itu, cek aja. Itu tuh 4/5 ya. 4/5, maka 20 meter per second. Kalian dapat nih V0-nya 15, V0X-nya 15, V0Y-nya 20. Oke, berarti yang ini V0 udah agak kepake lagi. Kita lihat di sini aja. Berapa sih VT after 3 second? Teman-teman semua, pertama kita tentuin dulu yang horizontal. Ya. Horizontal ya. Menurut sumbu yang horizontal, kecepatan akhir di sumbu X itu akan selalu sama dengan kecepatan akhir di sumbu X akan selalu sama dengan kecepatan awal di sumbu X. Ya, kecepatan awal di sumbu X. Maka kecepatan akhir di sumbu X itu berapa? Berapakah kecepatan awal di sumbu X? 15 meter per second. Di titik manapun dia itu pasti kecepatan di awal kecepatannya itu di sumbu X pasti 15 di titik manapun. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya kalian ini untuk jawab yang A ya. Kita coba jawab yang vertikal. Untuk yang vertikal, kita ditanyainnya kecepatan akhir di sumbu Y. Ya. Nanti setelah digabungin sama kecepatan akhir di sumbu X, kalian dapat VT. Apa aja yang bisa kita ketahui? Nah, di sini ketahui katanya T-nya 3 second. Ya, ini berarti T-nya itu 3 second. Artinya ada T. Kalau ada T, kita pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ini ya, untuk yang vertikal mah ya. Nggak pakai rumus yang kedua di tengah karena di sini tidak ada T-nya. Jadi kita pakai yang rumus pertama. VT Y sama dengan V0Y minus G kali T. Kita masukkan. V0Y-nya berapa? 20 minus 10 dikali 3. Ya. 10 kali 3 berapa? 30 ya. 30. Berarti hasilnya kecepatan akhirnya itu berapa? Minus 10. Ya, jadi kecepatan akhirnya itu minus 10 meter per second. Gitu ya, teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman semua, yang ini V0X-nya dia positif, berarti dia arahnya itu ke kanan ya, teman-teman semua ya. VTX-nya ya, maksudnya VTX-nya itu positif berarti arahnya ke kanan, sementara VTY negatif berarti arahnya kemana? Ke kiri. Y, hati-hati Y. Berarti Y Bawah. ke bawah. Jadi VTX-nya tuh kayak gini, teman-teman semua, arahnya ke kanan, VT-nya tuh kayak gini ya, ke bawah. Jadi posisinya tuh kira-kira sebelah sini. Oke, ya. Berarti gambar saya ini sudah tepat memprediksikan bola kira-kira ada di mana. Bola kira-kira ada di sini. Sudah dapat belum hasilnya? Belum ya? Karena kita nanyanya VT. Ingat, kalau pengen VT itu
Kalian tidak cukup VTX sama VTY, kalian gabungkan VTX dan VTY-nya melalui ini dikuadratkan, kemudian ditambah dan di root square-kan. Sehingga di sini. Ya. Maka VT itu sama dengan akar dari, ingat VT itu VTX square plus VTY square. Ya, sudah, kita masukkan saja. VTX-nya tadi berapa? Plus 15 ya, VTY-nya minus 10. 15 square plus minus 10 square. Maka VT sama dengan ini 225 ya teman-teman semua. Minus 10 kali minus 10. 100. Sehingga VT sama dengan akar dari 325. 325 itu sama kayak 25 kali berapa ya? Kali 13 ya. Sama kayak 13 kali 25. Oke. Nah, 25-nya bisa kalian akarkan. 25 root square equals 5. But 13 is written still like this ya teman-teman semuanya. Inside the root square. Jadi 5 kali akar 13. Itu cukup, tidak apa-apa. Kalau mau pakai kalkulator bisa dibuat desimal gitu ya teman-teman semuanya. Itu teman-teman, selanjutnya apa? Selanjutnya kita lanjut ke nomor B. Untuk nomor B ini ditanyanya waktu untuk mencapai Ymax. Ymax itu di mana? Ymax itu di sini. Ya, ini berarti ketinggian maksimum. Kalian tahu syarat untuk Ymax apa? Ini ya, syarat untuk Ymax itu kecepatan di sumbu Y-nya bernilai 0 ya. Jadi syarat untuk Ymax itu kecepatan akhir di sumbu Y-nya itu harus bernilai 0 gitu teman-teman semua. Ditanyain berapa sih waktunya gitu. Yuk kita tulis dulu aja. Yang B itu dicari T for Y max. Ya. Syarat dari T for Y max itu VTY-nya itu harus 0 meter per second. Itu teman-teman semua ya. Kita tahu kalau kita punya V0Y. V0Y-nya tadi udah ada ya. Berapa V0Y-nya? Ini ya, 20. Ya. Maka kita punya V0, kita punya VT, ditanyanya T, ya T untuk ininya berapa second, maka kita bisa pakai rumus yang VT Y equals V0 Y minus G times T. Ini bisa teman-teman semua, karena VT-nya ada 20, V0Y-nya, VT-Y. Karena VT itu jadi syarat, yaitu harus 0, berarti ada 0. V0Y-nya ada 20, G-nya itu 10 dikali T, 10T. Gitu teman-teman semua ya. Minus 10T pindah ruas jadi plus 10T sama dengan 20. Maka T 20 dibagi 10 hasilnya 2 seconds. Gitu teman-teman semua ya. Jadi jawabannya 2 second. 2 detik aja udah langsung bisa ke Ymax ya teman-teman. Jadi pantas saja untuk yang jawaban yang ini ya. Untuk jawaban yang ini setelah berapa detik? Setelah 3 detik dia itu arahnya jadi ke bawah. Iya, karena puncak dia 2 detik ke puncaknya gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jelas kah?
Jelas mungkin ya. Kemudian dicari Y-max ya. Y-max-nya dicari, kalian bisa pakai rumus yang ini, bisa pakai rumus yang ini ya. Yang ini bisa nanti cari Y. Ini yang tinggal dimasukin apanya? Syaratnya, ininya 0. Ya sama aja, bisa pakai ini karena kita sudah tahu berapa T-nya. Ya terserah kalian. Jadi sebenarnya fleksibel ini mah ya. Sudah, saya coba pakai rumus yang di bawah ini. Oke. Untuk yang C itu berarti, oh sorry ini masih hijau. Y, C itu Y equals Y0 plus V0Y dikali T minus half times G times T square. Oke. Nah teman-teman semua, karena Y0 itu adalah ketinggian awal ya teman-teman semua ya. Ketinggian awal menurut problem kita, dia itu bola ya ditendang dari level ground gitu. Berarti dia tidak punya ketinggian awal ya teman-teman ya. 0 ditambah V0Y, V0Y-nya ada ya di sini 20 dikali T. Ya, ini kan ya nyari Y-max ya. Berarti Y-max itu harus pakai T 2 second. Kenapa harus pakai T 2 second? Karena di sini kan udah dicari ya. Berapa sih waktu untuk Y-max dan udah didapat 2 second. Berarti ini dimasukin T-nya sama 2 second gitu. Jelas nggak? Jelas ya. Jadi duanya dari mana? Duanya itu dari 2 second yang sudah kita cari sebelumnya. Gitu. Kemudian G-nya itu 10. Selanjutnya T-nya ini 2 second square gitu teman-teman ya. Maka 20 kali 2 ini 40, ini nolnya habis. Minus setengah kali 10 berapa? 5 dikali 2 kuadrat 4. Maka Y-max itu sama dengan 40 dikurangi 5 kali 4, 20. Sehingga Y-max-nya 20 meter. 40 kurangi 20, 20. Jadi hasilnya 20 meter. Any question? Perhaps not ya. Kalian juga bisa pakai equation yang ini teman-teman semua. Ini kalau yang ini kalian nggak usah nyari T dulu juga bisa. Tinggal masukin VT-nya itu kan syarat untuk ke titik maksimal itu 0. Masukin aja 0 di sini, V0-nya itu tadi 20 jadi 20 square minus 2 times G, G-nya 10 dikali Y, ya Y max-nya. Nanti dapat hasilnya pasti bakal sama dengan yang ini. Ya, 20 meter. Lanjut. Apa yang ditanyain selanjutnya? Yang selanjutnya ditanyain berapa sih X max? Nah, X max. X max berapa sih jarak tempuh maksimumnya? Gitu. Jarak tempuh maksimumnya berapa meter sih? Sampai dia menyentuh tanah lagi. Gampang teman-teman semua ya. Jadi untuk yang jawaban D nyari X max ya. Berapa meter? Syarat X max itu apa ya? Condition untuk X max itu gini nih. Condition untuk X max itu harus tahu dulu berapa waktu yang dibutuhkan untuk X max. Di mana waktu yang dibutuhkan untuk X max itu adalah 2 kali dari waktu yang dibutuhkan untuk Y max gitu ya. Jadi teman-teman semua istilahnya gini nih. Kalau kita lihat ke gambar. Dari sini ke maaf. Saya harus lebih kecil lagi nih. Dari awal ke sini, ini tuh yang disebut dengan TY max. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Y max. Ya ini Y max ya, sebelah sini Y max. Dari sini ke sini, ternyata lama waktunya juga sama. Jadi dari kiri ke kanan sama dari kiri ke tengah dan dari tengah ke kanan itu tuh waktu yang dibutuhkannya itu sama besar.
Jadi kalau kita sebut waktu yang dibutuhkan dari kiri ke tengah itu TY max, dari tengah ke kanan juga kita sebut TY max. Artinya agar bola mencapai jarak maksimum atau X max ini ya, jarak maksimum, maka kita punya berapa TY max di sini? 1, 2. Itu kenapa di question kita ditulis 2 kali TY max. Untuk mendapatkan waktu yang dibutuhkan mencapai X max kalian itu tuh sama dengan punya 2 kali TY max. Itu ya maksudnya teman-teman semua ya. Sehingga kita cari dulu TX max-nya berapa. TX max-nya itu 2 kali TY max. TY max-nya kan udah dapat ya sebelumnya ya di sini yang B. TY max-nya itu 2 second. 2 second, sehingga TX max-nya itu adalah 4 second ya. Artinya apa teman-teman semua? Kalau dibutuhkan waktu 2 detik suatu benda yang bergerak parabola itu mencapai titik maksimalnya, maka dibutuhkan 2 kali waktu tersebut agar mencapai ketinggian yang sama ya. Agar mencapai ketinggian awal gitu ya. Jadi agar bola jatuh lagi berarti waktunya itu 2 kali sampai bolanya mencapai maksimum gitu teman-teman semua. Atau simpelnya gini, bisa juga dibalikin. Berapa sih waktu yang dibutuhkan agar bolanya itu mencapai ketinggian maksimum? Ya kalian tinggal ukur aja berapa waktu yang dibutuhkan sampai bolanya ya balik lagi ke tanah kemudian bagi 2. Bisa kayak gitu, itu dibulak-balik ya. Sama logikanya. Tapi pokoknya kita udah dapat ini ternyata waktu yang dibutuhkan sampai bola itu kembali jatuh ke tanah itu tuh adalah 2 kali TY max, di mana TY max itu sudah dicari 2 second, berarti 2 kali 2 4 second. Sampai sana jelas ya? Semoga sampai sana jelas ya. Ini videonya nanti saya upload ke YouTube jadi kalian bisa tonton lagi jika ada yang memang belum jelas. Yuk, maka X max-nya berapa? Ingat X itu atau jarak horizontal itu teman-teman semua itu tuh bisa kita cari dengan kecepatan awal di sumbu X dikali waktu. Ya, jadi X max itu adalah kecepatan awal di sumbu X dikali waktu untuk X max. Kecepatan awal di sumbu X-nya berapa? Kecepatan awal di sumbu X-nya ini udah dapat ya 15 teman-teman semua. Dikali TX max-nya ini 4. 11 kali 4, 60. Jadi jarak maksimal yang dapat di-cover oleh bola itu ya adalah 60 meter. 60 meter aja. Gitu teman-teman semua. Sebenarnya saya lupa untuk kasih tanya kalian ya, untuk yang B itu harusnya saya tanya arahnya kemana juga. Gitu ya. Arahnya kemana juga. Bisa lah kita coba bentar teman-teman semua ya. Ini bisa kita geser dulu, ini geser dulu. Kemudian yang C di sini saya pindahkan. Kalau nanti di ujian saya nanyain arah nggak? Nah, itu tergantung, kita lihat aja ya. Bisa aja saya nanyain arah, bisa aja enggak ya teman-teman ya. Soalnya kalau arah kalian butuh ini ya, butuh kalkulator yang pasti ya. Kalian butuh kalkulator karena harus pakai inverse ya teman-teman. Inverse tan. Begitu juga yang vektor, kan ada rumus sin ya, sin juga untuk menentukan arah. Itu juga harus pakai kalkulator, mau gak mau itu mah ya. Nah, kalau ditanyain arah nggak apalah ya. Mungkin saya bisa nanti izinin kalian buka kalkulator. Kalau ditanyanya arah, jangan ragu teman-teman semua, di sini udah ada persamaan langsungnya. Jadi arah bola bergerak itu menurut dari horizontal ya, dari sumbu horizontal itu adalah tan inverse atau inverse tan atau tan to the power of -1 VY bagi VX gitu. Ya, mari kita langsung tulis aja. Maka arahnya itu adalah tan diinverskan
VY VTY ya, saya salah ya. VTY per VTX ya, lebih tepatnya VTY per VTX. Ini nanti saya koreksi ya, VTY sama VTX. Ya, lanjut yuk. Maka tan pangkat min 1 VTY-nya itu udah dapat ya teman-teman semua ya. VTY-nya minus 10, VTX itu 15 ya. VTY minus 10 ini 15. Kalau kita pakai kalkulator, maka saya coba pakai kalkulator dulu. Jadi kita punya minus 10 dibagi 15. Minus 10 dibagi 15 hasilnya 0,67 ya. Kemudian saya di tan pangkat min 1 kan, maka sudutnya menjadi minus 33,7. Teman-teman semuanya bisa dicek di kalkulator kalian masing-masing. Sudutnya itu adalah minus 33,7 degree ya. Kalau mau digambarkan nanti itu bentuknya kayak gini. Ini bolanya teman-teman semua. Ini kecepatan, ini VTX ya. Kemudian ini VTY. Selanjutnya kita proyeksikan. Kalian dapat di sini kecepatan resultannya ya, VTEC ya, dengan sudutnya sebelah sini teman-teman semua, 33,7 ya. Jadi minus itu jadi dia arahnya ke bawah. Itu saja teman-teman semua dari saya. Nanti ini PPT-nya saya bagikan. Kalau ada pertanyaan WA saja. Mohon maaf jika segitu saja ya. Nanti ada PR saya bagikan di psikologi. Terima kasih untuk perhatiannya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Sama-sama. I will end the meeting ya.